Komisi 7 DPR RI mengkritisi target produksi minyak 1 juta barel per hari di tahun 2030 yang ditetapkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. SKK Migas perlu mengkaji kembali target tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI mengapresiasi hasil pertanian yang berkualitas dari program ketahanan pangan Food Estate. Dengan optimalisasi lahan pertanian food estate, pemenuhan kebutuhan pangan kawasan timur Indonesia diharapkan bisa tercapai. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian memberikan bantuan dan pendampingan bagi masyarakat Kabupaten Humbahas agar lebih maksimal menjalankan program food estate. Selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusli Hayanti dan rekan saya. Kami bingung kalau misalnya sekarang udah masuk bulan April. Biasanya bulan April ini kan jarang yang namanya musim penghujan. Tapi kalau lihat hari ini kok kayaknya agak dingin banget dan mendung banget ya karena faktor hujan sih. Hujan dari pagi ya? Iya. Sudah mulai. Dari semalam bahkan ada beberapa titik bisa dari semalam. Ya mudah-mudahan hujan kali ini tidak membuat banjir atau genangan-genangan di beberapa titik ya. Karena macetnya pasti akan bertambah lagi. Ya mudah-mudahan juga banjir ini juga sekaligus mengusir virus COVID-19 ya. Ada beberapa grup WhatsApp sebenarnya kemarin juga membahas misalnya ya, waspada ya untuk teman-teman yang di daerah NTT, begitupun juga di Kupang, karena dengan kondisi cuaca yang agak sedikit harus lebih antisipatif ya kita semua untuk melihat bahwa hati-hati curah hujan makin tinggi. Ya, kalau memang hari ini sudah diprediksi oleh BMKG ya, bahwa memang curah hujan cukup tinggi untuk hari ini ya. Untuk hari ini? Untuk hari ini ada beberapa tempat di Indonesia, tapi untuk waspada tetap dilakukan. Tapi terkait dengan masih masa pandemi seperti ini, juga jangan lupa melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan. Ini penting banget ya, tetap jangan sampai. Setuju. Vaksin tetap dilakukan di beberapa tempat misalnya. Jangan lupa untuk dicek kembali apakah memang Anda semuanya sudah bisa melaksanakan vaksin di daerahnya ya. Harus, ya kan? Karena kalaupun misalnya juga sebenarnya untuk jumlahnya sudah mulai menurun di beberapa daerah-daerah yang memang sudah diprioritaskan untuk dilaksanakan vaksin, tapi bukan berarti ini jadi kebal. Jangan salah, ada beberapa juga yang sudah divaksin masih bisa terkena ataupun terpapar virus COVID-19. Jadi harus tetap menjalankan 5M ya. Dan tetap jaga kesehatan. Untuk itu pemerintah memang tidak memperkenankan atau melarang mudik. Hati-hati ya. Dan mengawali pagi ini beberapa berita akan kami berikan kepada Anda. Yang pertama terkait dengan SKK Migas harus realistis, tetapkan target. Komisi 7 DPR RI mengkritisi target produksi minyak 1 juta barel per hari di tahun 2030 yang ditetapkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Dan Komisi 7 DPR RI menilai SKK Migas perlu mengkaji kembali target tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 7 DPR RI mengkritisi target produksi minyak 1 juta barel per hari di tahun 2030 yang ditetapkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian menilai target tersebut enak didengar, namun berdasarkan data produksi selama 3 tahun terakhir, menunjukkan tren di bawah target nasional. Tentu karena kita juga mempunyai data-data, baik dari K3S dan juga data-data yang selama ini kita olah di dalam rapat-rapat di Komisi 7 DPR RI. Jadi kita minta dengan tegas agar SKK Migas mereview perencanaannya. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Falah Amru menyampaikan mendukung target SKK Migas tersebut, mengingat kebutuhan migas masyarakat Indonesia terus meningkat. SKK Migas diimbau terus mengkonsultasikan pencapaian target tersebut, karena Komisi 7 DPR RI akan mencarikan solusi terbaik jika SKK Migas mengalami kendala untuk mencapai target tersebut. Tentunya kita sebagai mitra akan mendukung jikalau
dalam pencapaian lifting tersebut ada kendala. Jadi sebagai mitra ya kita akan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Jadi jangan kemudian SKK tidak membicarakan dengan kami sehingga dikhawatirkan sampai 2030 tidak terpenuhi. Saat ini Indonesia memiliki 128 cekungan sediman migas, di mana 68 diantaranya belum dieksplorasi. Hendra dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Di berita kedua pemirsa mengenai hasil pertanian, food estate perlu dijaga. Anggota Komisi 4 DPR RI mengapresiasi hasil pertanian yang berkualitas dari program ketahanan pangan food estate. Dengan optimalisasi lahan pertanian food estate, pemenuhan kebutuhan pangan kawasan timur Indonesia diharapkan bisa tercapai. Berikut kami berikan liputan selengkapnya. Anggota Komisi 4 DPR RI mengapresiasi hasil pertanian yang berkualitas dari program ketahanan pangan food estate. Dengan optimalisasi lahan pertanian food estate, pemenuhan kebutuhan pangan kawasan timur Indonesia diharapkan bisa tercapai. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Tengah, Andi Akmal meminta Kementerian Pertanian menjaga kualitas baik dari hasil pertanian melalui program ketahanan pangan food estate. Kondisi bekas lahan gambut yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian tentu menjadi tantangan tersendiri. Agar menghasilkan beras berkualitas tinggi, kedepannya panen raya didorong bisa bertambah. Harus ada kerjasama yang kuat ya antara Kementerian Pertanian dan PUPR, terutama Kementerian PUPR ini untuk kebutuhan air untuk pertanian, saluran-saluran air, pintu-pintu air, dan juga bagaimana bisa menjadikan tanah yang asam ini bisa berkurang keasamannya, tentu dengan bantuan pupuk dan juga bantuan kapur ya. Anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto mendorong sinergi lintas kementerian berjalan baik, di mana Kementerian Pertanian menjadi inisiator atau leading sektor dalam program food estate. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung perlu lebih dimaksimalkan. Tupoksi produksi beras inilah Menteri Pertanian, jadi PUPR mengikuti. Nah ini yang berbahaya lagi, kalau PUPR ini tidak bertanya dengan Kementerian Pertanian secara teknis, ini irigasi. Food estate menjadi salah satu program strategis nasional 2020-2024. Pemerintah menargetkan pembangunan food estate di Kalimantan Tengah mencapai 168.000 hektar. Dari Kalimantan Tengah, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mendorong Kementerian Pertanian memberikan bantuan dan pendampingan bagi masyarakat Kabupaten Humbahas agar lebih maksimal menjalankan program food estate. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian memberikan bantuan dan pendampingan bagi masyarakat Kabupaten Humbahas agar lebih maksimal menjalankan program food estate. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, food estate hortikultura di Humbahas berjalan 40%. Petani belum memiliki tradisi pertanian hortikultura karena terbiasa mengandalkan pertanian secara alami. Jumlah orang yang mengerjakannya semakin banyak. Minat bertani untuk bertani hortikultura harus semakin meningkat. Yang menjadi problem di sini kan jumlah penduduknya sangat kecil. Dan jumlah jarak antara penduduk ke tempat dia bekerja sangat jauh. Nah ini yang harus menjadi bahan catatan kita ke depan sehingga produksinya jauh lebih meningkat lagi dengan jumlah petani yang semakin banyak. Anggota Komisi 4 DPR RI Reni Astuti mengatakan, untuk saat ini petani di kawasan food estate masih mendapatkan bantuan atau dibiayai pemerintah. Nantinya jika bantuan dari pemerintah diberhentikan, para petani didorong terus mengembangkan dan memanfaatkan lahan pertaniannya semaksimal mungkin. Alat-alat yang mereka terima itu sudah memadai karena dari kementerian juga mereka sudah memberikan bantuan baik berupa bulldozer maupun dari traktor mereka sudah terima semuanya. Jadi untuk tahap pertama ini memang semuanya bantuan itu diberikan oleh pemerintah. Di Kabupaten Humbahas, ada 3 area food estate seluas 785 hektar, yaitu Hutajulu, Desa Ria-Ria, dan Parsingguran. Namun area yang ditanami komoditas tahap 1 hanya 215 hektar di Desa Ria-Ria. Dari Sumatera Utara, Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. Nah pemirsa, kini masuk pada pelaku perambahan hutan harus diberi sanksi. Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian LHK melakukan proses hukum dan memberikan sanksi tegas pada perusahaan yang terbukti melakukan perambahan kawasan hutan. Ini dia liputannya. Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian LHK melakukan proses hukum dan memberikan sanksi tegas pada perusahaan yang terbukti melakukan perambahan kawasan hutan.
Di gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Hasan Aminuddin mengatakan, perambahan dan pembakaran kawasan hutan berdampak langsung pada penduduk asli. Di sisi lain, ekosistem hutan semakin rusak, di mana tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi semakin terdesak dari habitatnya dan berpotensi mengalami kepunahan. Ada sebuah konsekuensi yang harus dilakukan oleh para pelanggar tersebut. Bayarlah seluruh tunggakan negara, karena negara ini butuh dana untuk mensejahterakan rakyat, dan kerusakan itu diakibatkan oleh para pelanggar tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Salim Fakhri menjelaskan maraknya perambahan hutan mengakibatkan negara mengalami kerugian sangat besar. Perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang belum melaksanakan pembayaran PNBP harus diberi sanksi tegas. Berapa perusahaan yang sudah didenda, mereka bayar kemana, ada direkturnya yang belum ditangkap, hanya komisaris, itulah yang perlu kita kejar dalam panja ini. Komisi 4 DPR RI membentuk panja penggunaan pelepasan dan perusakan kawasan hutan pasca terbitnya Perpres Penyelenggaraan Kehutanan, serta Perpres Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara PNBP dari denda administratif di bidang kehutanan. Mario dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Rancangan Undang-Undang IKN masuk prolegnas prioritas 2021. DPR RI mendorong agar pemerintah segera mengirimkan draft rancangan Undang-Undang pemindahan ibu kota negara. Setelah DPR RI menyepakati memasukkan rancangan Undang-Undang IKN ke dalam target pembahasan prolegnas prioritas tahun 2021. Berikut informasi selengkapnya. DPR RI mendorong agar pemerintah segera mengirimkan draft rancangan Undang-Undang pemindahan ibu kota negara setelah DPR menyepakati memasukkan rancangan Undang-Undang IKN ke dalam target pembahasan prolegnas prioritas tahun 2021. Dalam diskusi forum legislasi bertajuk pembahasan rancangan Undang-Undang IKN jadi prioritas, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan mendorong pemerintah pusat segera menyerahkan draft rancangan Undang-Undang IKN ke DPR RI. Pasca DPR RI sepakat untuk memasukkan rancangan Undang-Undang IKN ke pembahasan prolegnas prioritas tahun 2021 ini. Irwan menegaskan, pembangunan ibu kota negara memerlukan legal standing atau dasar hukum berupa undang-undang. Irwan juga mengusulkan pemerintah memulai pembangunan ibu kota negara pada tahun 2021 agar selesai sesuai perencanaan pada tahun 2024 mendatang. RUU IKN juga udah masuk dalam prolegnas prioritas 2021. Harapan kita draft RUU IKN yang masih di meja Presiden bisa didorong ke DPR RI untuk dibahas, kemudian ditetapkan. Terkait rencana pembangunan ibu kota negara yang dilakukan di tengah suasana pandemi COVID-19, Irwan menjelaskan, pembangunan IKN merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong akselerasi ekonomi dan infrastruktur yang lesu, khususnya di Kalimantan Timur. Ya, ke peran swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, justru sangat-sangat mendorong pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Saya pikir itu, jadi simultan saja. Karena kita juga kejar target, kejar waktu, 2024 kan harus pindah istananya gitu. Mustaqim dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Dan kali ini pemirsa Fit and Proper Test Akuntan Publik, Komisi 11 DPR RI gelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 4 calon kantor akuntan publik yang akan memeriksa laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020. Ini dia liputannya. Komisi 11 DPR RI gelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 4 calon kantor akuntan publik yang akan memeriksa laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan dilakukan oleh akuntan publik. Untuk itu, para kandidat yang terpilih diharapkan mampu melakukan audit rencana kerja, penelitian, dan laporan keuangan BPK secara objektif. Jangan sampai nanti ada kantor akuntan publik yang kita pilih tetapi mereka tidak punya kesiapan untuk mengaudit di beberapa wilayah tertentu seperti itu. Tentunya kita perkirakan juga bagaimana opini-opini mereka terkait dengan masalah ya WTP yang selama ini ataupun opini dari BPK yang selama ini diberikan kepada daerah ataupun kepada institusi.
Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI John Erizal mendorong peningkatan anggaran BPK untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal dalam melakukan audit laporan keuangan, mencegah kerugian negara, serta memberantas tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran negara. Saya juga melihat anggaran untuk BPK itu sendiri harus ditingkatkan. BPK ini harus diberi kekuatan. Kalau anggaran itu berkurang atau tidak mencukupi, bagaimana mungkin kita mendapatkan hasil pemeriksaan yang maksimal. Ajib dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Memang 6 berita mengawali Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini sudah kami bacakan ke hadapan Anda. Kalau saya lebih memang tertegun ataupun misalnya juga lebih concern terhadap ketahanan pangan nasional di Indonesia. Karena misalnya juga dengan kondisi sampai saat ini setidaknya memang untuk masalah dikaitkan dengan ketahanan pangan pasti juga berkaitan juga dengan perekonomian di Indonesia. Penting ya? Penting dong. Harus penting, ketahanan pangannya harus benar-benar kebijakan ini jangan sampai, kalau kemarin kan sempat ramai masalah impor berasnya, sampai impor beras lagi sebenarnya di gudang numpuk. Jadi mungkin, iya kan? Betul, tapi juga tadi juga dibahas juga untuk masalah pelaku perambahan hutan ini juga harus diberikan sanksi. Sanksi tegas. Karena yang namanya kebakaran hutan ini selalu terjadi hampir tiap tahun. Ya, dan ini sudah mulai memasuki musim kemarau, jadi sudah harus diantisipasi jauh-jauh hari. Tapi berita yang agak sedikit menghebohkan yaitu mulai dibahas kembali terkait dengan ibu kota negara. Ini jadi hal yang menarik juga ya. Siap-siap pindah ibu kota negara, terutama nanti nih ya para sudah lihat ASN kemarin ya. Desainnya udah lihat ya? Bagus sekali sih emang sih ya. Dan sepertinya memang kita harus keluar dari zona nyaman yang sudah ada sekarang ya untuk bisa membangun lagi kota baru ataupun ibu kota baru nanti di Pulau Kalimantan. Pemirsa Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadir dengan surat kabar yang tadi pada pagi hari ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya pemirsa, pada pagi hari ini Harian Kompas sudah berada di meja kami, sudah saya pegang juga. Tapi karena kalau misalnya melihat juga di sini ada sebuah foto yang sepertinya kita akan melihat kira-kira ini adalah calon ibu kota kita yang baru. Yang baru ya? Ya. Nah, ini juga yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda ya mengenai dengan kondisi menakar asa ibu kota baru. Kami akan segera bacakan. Kami masuk dalam headline surat kabar. Ibu kota baru, ibu kota negara baru diproyeksikan menjadi pemandu arah pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan kawasan perkotaan. Menteri PPN Kepala Bappenas Soeharso mengatakan bahwa saat ini pemindahan ibu kota menjadi bagian dari kebijakan strategis mengatasi dampak wabah global. Bappenas telah mencanangkan 6 strategi mendorong transformasi ekonomi di Indonesia tahun 2021 sebagai pengungkit perekonomian yang kini terdampak pandemi. Nah, berarti kita siap-siap ya bahwa dengan walaupun misalnya masa pandemi kali ini berarti juga untuk masalah persiapan ibu kota baru juga masih terus dilaksanakan. Setidaknya ini masih juga dalam tahap diskusi ataupun juga antisipasi bagaimana dengan kondisi menjaga jangan sampai wabah global ini juga menjadi kuat. Karena kalau misalnya memang nantinya juga kalau udah punya ibu kota baru, akankah juga warga di Jakarta akan lebih banyak pindah ke sana? Seru banget sih. Isunya luar biasa ya, kalau kemarin sempat terhenti karena memang wabah COVID-19 menguat kencang ya, tapi akhir-akhir ini memang sudah mulai disebar lagi bahwa ada green design dari ibu kota baru. Bagus juga ya kalau gitu ya. Tunggu dulu, secara pribadi kalau kamu jadi ASN, nah sudah siap untuk pindah ke sana? Siap.
Tidak siap harus ya. Terlalu lama menjawabnya pemirsa, jadi kita tahu ya sebenarnya masih dalam hatinya masih berat. Masih berat ya, tapi ini kebijakan yang harus diikuti. Iya, harus. Masih di Harian Kompas, risiko timpang mengancam. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memperkirakan arus perdagangan global berada dalam tren positif pada tahun ini. Meski demikian, ketimpangan perdagangan antar negara mengancam kinerja ekspor dan impor dunia. Perdagangan yang timpang dipacu perbedaan pengendalian pandemi COVID-19 dan kebijakan vaksinasi. Benar-benar masa pandemi ini mempunyai banyak efek ataupun dampak di semua sektor, terutama kalau misalnya ini kan dalam sektor perdagangan. Nah, ini juga kalau misalnya pun untuk masalah pemberian vaksin, ini kan sudah mendunia ya, jadi misalnya harus juga dilakukan secara serempak. Karena kalau misalnya tidak bersama-sama, ya sulit juga dong untuk misalnya untuk sama-sama memberantas virus COVID-19 di dunia. Ya, hebatnya pemerintah ya, pada saat misalnya memikirkan bagaimana perekonomian ini harus bisa mulai bangkit lagi dari minus, tapi di sisi lain juga harus memikirkan ibu kota yang mau dipindah, walaupun pro dan kontra tetap muncul di masyarakat, artinya beberapa hal perlu dilakukan secara bersama. Ya, jadi nanti pertanyaan dari semua pemirsa yang sedang menyaksikan kita pada pagi hari ini atau misalnya siaran pada pagi hari ini bertanya-tanya, pindahnya kapan? Nunggu ya. Itu yang masih kita tunggu ya pemirsa. Detailnya memang ada di Harian Kompas yang terbit pada pagi hari ini, hari Senin 5 April tahun 2021. Silakan Anda baca di sini ya. Dan Anda jangan kemana-mana, setelah ini kami akan jeda kembali. Kami sudah siap dengan tema pada pagi hari ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ya pemirsa, pada pagi hari ini ada satu tema yang akan kami angkat ke hadapan Anda. Sebenarnya bulan puasa ini belum masuk sih, walaupun tinggal menghitung hari. Tapi tema pada pagi hari ini yaitu THR dicicil. Please jangan shock. Kayak di bank ya, dicicil ya. Jadi pakai flat atau tidak cicilannya gitu ya. Ya, pokoknya jangan shock dulu jangan ya. Shock dulu. Membaca tema pada pagi hari ini. Kami tidak menakut-nakutkan, tapi dengan kondisi yang ada ataupun juga sempat terjadi di tahun lalu, ini menyebabkan juga memang untuk pemberian THR ini dicicil. Entah bagaimana caranya atau mekanismenya untuk mencicil yang namanya THR, tapi sebenarnya kita semua berharap bahwa THR ini sebenarnya jangan sampai dicicil, karena kalau misalnya menghadapi Lebaran, baik itu dilarang mudik atau tidak dilarang mudik, THR tetap diperlukan. Diperlukan. Kalau bicara THR tunjangan hari raya, tapi bicara masalah mudik, kemarin sudah diresmikan oleh pemerintah kebijakan bahwa memang kita tidak boleh atau dilarang untuk melakukan mudik ya. Walaupun kurun waktunya ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi harus dilihat lagi apakah memang nantinya jangan-jangan tidak boleh mudik dari tanggal 6 tapi ternyata pulang kampungnya tanggal 5-nya. Tanggal 5. Ya, jadi sama saja sepertinya. Ini yang harus dikaji kembali. Tapi kalau misalnya THR dicicil, akankah juga Anda tetap akan berniat untuk pulang kampung? Ini yang akan kami angkat ke hadapan Anda pada pagi hari ini mengenai THR dicicil. Kami berikan dahulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. THR dicicil. Pemerintah mewacanakan pembayaran THR 2021 bagi buruh dan pekerja dengan skema dicicil. Namun, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyebut hingga 2021 masih ada perusahaan yang belum selesai melakukan kewajiban pembayaran cicilan THR tahun 2020 bagi buruh dan pekerja.
wajar jika permintaan pemerintah ditolak buruh. Untuk itu, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap mekanisme pembayaran THR dengan cara dicicil. Mengingat hal itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya saat bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. DPR mendorong Kementerian Ketenagakerjaan agar membuka ruang diskusi terkait skema pemberian THR tahun 2021. Di samping itu, pemerintah harus mengimbau perusahaan yang belum memberikan kewajiban THR 2020 kepada pekerja untuk segera melunasi kewajiban tersebut. Karena ekonomi Indonesia bisa bergerak jika belanja rakyat naik. Ketenagakerjaan Ida Fauzia belum memutuskan kebijakan apapun terkait tunjangan hari raya atau THR tahun 2021. Pihaknya masih menyerap aspirasi dari pemangku kebijakan perusahaan termasuk dari kelompok buruh yang menuntut agar THR tahun ini tak lagi dicicil seperti tahun lalu. Adapun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI ingin pengusaha memberikan THR pada tahun 2021 secara utuh. KSPI menganggap bahwa perekonomian Indonesia sudah membaik hingga THR tak perlu lagi dicicil. Kalangan dunia usaha berharap bahwa pencairan bantuan sosial yang pemerintah janjikan pada Lebaran 2021 dapat mendongkrak konsumsi dan mendorong pemulihan ekonomi meskipun diberlakukan larangan untuk mudik. Terkait wacana pembayaran THR dengan cara dicicil, Komisi 9 DPR RI inginkan evaluasi demi daya beli masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. Hal tersebut ditegaskan oleh anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, Kurniasih Mufhidayati, yang menjelaskan bahwa aturan THR sudah ada dan harus kembali merujuk pada kewajiban dasar perusahaan, yakni untuk membayar penuh THR kepada para pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Oleh karena itu, Kurniasih tidak sepakat bahwa wacana pembayaran THR dengan cara dicicil sebagaimana pada tahun 2020. Ya, kalaupun misalnya tahun lalu ternyata memang benar THR ini dicicil, pemirsa ya. Tapi kalau misalnya melihat kondisi tahun ini, akankah ini diberlakukan lagi? Kalau misalnya memang harapan kita semua ya jangan sampai untuk masalah dicicil ataupun misalnya mekanisme cicil. Jadi kalaupun misalnya untuk menaikkan daya beli ya benar, memang benar bahwa pemberian THR ini memang harus diberikan secara penuh. Ya, tapi kalau tadi KSPI menganggap bahwa perekonomian sudah ya mulai bagus atau mulai tumbuh. Tapi di sisi lain juga ada mengatakan bahwa Indonesia juga masih minus pertumbuhannya. Artinya para pengusaha juga mungkin masih memikirkan kembali untuk bisa membayarkan THR kepada para buruhnya misalnya ya. Betul. Tapi jauh lebih baik misalnya dicicil daripada tidak ada THR misalnya ya. Sama sekali. Sama sekali ya. Tapi kalau misalnya memang dilihat misalnya KSPI beranggapan bahwa memang perekonomian sudah mulai membaik, ya kita lihat di lapangannya juga masih ada juga kan beberapa misalnya kita ambil contoh untuk masalah restoran saja masih tutup. Masih tutup. Beberapa toko juga masih tutup. Jadi kalaupun misalnya sudah ada beberapa perusahaan, toko ataupun usaha lainnya yang sudah mulai tumbuh, ya memang benar. Tapi memang harus dipikirkan untuk pemberian THR ini apakah benar-benar harus diberikan penuh ataupun dalam bentuk cicilan. Harus lihat juga kekuatan dari sebuah perusahaan atau sebuah usaha yang memang dalam kondisi saat ini masih dalam masa prihatin. Ya, tapi yang pasti pemerintah sudah mengotak-atik ya berbagai alternatif terkait dengan tingkat daya beli masyarakat, mungkin juga melihat dari bagaimana pertumbuhan ekonomi, terutama para pengusaha-pengusaha di Indonesia, apakah memang sudah mulai membaikkah atau tidak? Jadi artinya untuk membayar para karyawannya ini sudah mulai bisa atau tidak? Ini juga mulai dikaji ya, jangan harus membuat kebijakan wajib, ternyata perusahaan juga tidak sanggup untuk membayar para karyawan, akhirnya juga malah di PHK juga, kasihan juga ya. Nah, itu takutnya seperti itu pada saat nanti ada sebuah kewajiban, kemudian juga perusahaannya juga tidak kuat. Nah, ini harusnya jadinya nanti ada efek dirumahkan awalnya. Dirumahkan. Kemudian nanti ujung-ujungnya di PHK kan jadinya kan juga sebuah penderitaan baru ya untuk para buruh di Indonesia. Ini harus dipertimbangkan. Jadi lebih baik kalaupun misalnya kebijakan yang terbaik yang memang harus diberikan untuk para pekerja di Indonesia untuk tahun ini. Jangan kemana-mana pemirsa, masih berkaitan dengan tema yang sama, kami akan hadirkan kembali ke hadapan Anda. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun,
menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Rahmat Handoyo meminta perusahaan dan pekerja menemukan jalan tengah dalam kebijakan pembayaran tunjangan hari kerja, tunjangan hari raya maksud kami. Ia meminta kedua belah pihak tidak saling mempertahankan ego, harus ada komunikasi yang baik. Kalau perusahaan tidak ada cash flow, pekerja maka harus maklum. Rahmat mengingatkan bahwa saling memaksakan ego tak akan membuat pekerjaan dan perusahaan mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak harus duduk bersama dengan kepala dingin. Kalau perusahaan sudah mulai bangkit, maka baiknya pandangan pekerja didengarkan. Ia meminta pekerja memahami perusahaan kalau arus keuangannya belum normal dan walau pandemi telah setahun berjalan. Adapun perusahaan mestinya mengerti suasana batin pekerja yang ingin mendapatkan THR penuh, dan Rahmat pun menghimbau perusahaan transparan dengan arus keuangannya sehingga ketika diputuskan THR dicicil, pekerja bisa mendapat haknya walau tertunda. Dilema memang untuk masalah THR pemirsa. Dengan kondisi sampai saat ini kan juga dibilang ada tumbuh nggak tumbuh untuk masalah yang namanya sebuah usaha ataupun perusahaan. Tapi yang namanya sebuah hak ini memang harus diberikan. Hanya saja memang harus benar-benar dicarikan jalan keluar yang baik dan sama-sama menerima. Karena ya serba susah juga, dilema. Kalau misalnya pendapatan kita berkurang, tapi harga-harga semakin naik, bingung juga ya pemirsa. Ya, tadi Pak Rahmat Handoyo kan juga sudah memberikan penjelasan bahwa sebenarnya memang perlunya diberikan jalan tengah ya. Perusahaan sendiri juga jangan mengelabuhi ya, artinya jika misalnya keuangannya juga sudah mulai membaik, bisa membayar para karyawan dengan penuh atau bisa cash tidak dicicil, ya jangan dilakukan dicicil juga. Artinya harus memang transparan bagaimana para perusahaan ini untuk bisa menjalankan roda usahanya, juga terkait dengan para buruhnya atau karyawannya untuk bisa diberikan THR, karena hak buruh adalah menerima THR secara penuh. Ini juga penting, tapi kalau keuangannya nggak bagus ya bolehlah dicicil gitu. Kuncinya berarti saling mengerti, saling pengertian, ya, mengerti dan setidaknya menerima. Ini yang paling penting sekali dengan kondisi yang ada sampai saat ini. Kalaupun misalnya memang THR-nya dicicil ya mungkin saja yang namanya niat pulang kampungnya ditahan dulu ya. Karena kita bicara tren yang namanya mau masuk bulan puasa, harga-harga sudah semakin naik. Apalagi yang namanya mau lebaran itu lebih naik lagi untuk masalah harga apapun itu ya. Terutama kan menyiapkan misalnya makanan di hari raya. Ini kan juga menjadi penting untuk kita semua. Dan setidaknya memang kita akan jalani semuanya, keputusan memang ataupun kebijakan sudah akan dipastikan oleh pemerintah, walaupun saat ini juga masih wacana, tapi kita berharap bahwa hak dari seluruh pekerja di Indonesia untuk mendapatkan THR ini mendapatkan THR penuh, tidak dicicil. Semoga saja ya. Dan dengan demikian kami hadir ke depan Anda di pagi hari ini. Jangan lupa ya, selalu menjaga kesehatan pemirsa, karena mulai dari diri kita, tentunya kita tanpa sengaja sudah menjaga kesehatan di lingkungan sekitar kita. Salam sehat selalu, saya Yusri Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Copot.